Hutan ini sangat sunyi dan tidak dapat diakses, tetapi tidak ada yang datang untuk mengganggunya, yang memungkinkan dia untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan tenang tanpa terganggu oleh dunia luar. Tidak tahu berapa lama, tubuh Qin Chen bergerak, dan 7 atau 88 meridian di tubuhnya dapat beroperasi, mendapatkan kembali sedikit kekuatan. Namun, pada saat ini, di hutan di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara kejutan. Hei, mengapa roh suci surga dan bumi begitu kuat di sini? Tidak, ada orang yang terbaring di sana. Sebuah suara datang, Qin Chen mendengar dengan jelas, dan kemudian, 2 suara menembus langit menyebar. Di sini, 2 sosok datang ke Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen berusaha bangkit dengan susah payah, mengepalkan tinjunya kedua orang yang datang dan berkata, "Dua teman, saya baru saja dikejar dan akan dibunuh, dan saya melarikan diri ke sini. Bolehkah saya bertanya tempat apa ini?" Ucap Qin Chen. Pria itu berkata, "Energi suci sangat kaya. Saya pikir ada semacam ramuan surga dan bumi di sini. Selain itu, ada kekuatan aturan khusus di sini. Apakah ada sesuatu di tubuh Anda yang dapat menarik kekuatan langit dan bumi?" Ucap salah satu pria dengan kulit gelap menatap Qin Chen, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. "Mungkinkah orang ini memiliki harta karun?" Orang lain berkata dengan terkejut, menatap Qin Chen dengan mata berapi-api, menunjukkan tatapan serakah. Saat ini dia membawa orang lain di punggungnya. Setelah keduanya berkata, mereka benar-benar mengabaikan Qin Chen. Hati Qin Chen tenggelam, dan sikap pihak lain jelas tidak ramah. Tapi Qin Chen tidak menunjukkannya. Dia hanya menyilangkan tangannya dan berkata, "Dua orang, tidak ada harta besar di tubuh saya. Alasan mengapa energi suci surga dan bumi kuat adalah karena saya menyembuhkan diri di sini dan minum obat penyembuhan. Sangat disayangkan, obatnya sudah habis. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memberitahu saya informasi lokasi di sini. Saya akan berterima kasih." Pria gelap itu menatap Qin Chen dan berkata, "Kamu bilang kamu minum pil penyembuhan. Hehe, pil penyembuhan apa yang bisa menarik begitu banyak energi suci dari surga dan bumi?" Ucap pria itu menatapnya dengan dingin. Qin Chen tidak ingin berkonflik dengan kedua orang ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika kalian berdua tidak ingin memberitahu, maka saya akan pergi." Setelah berbicara, Qin Chen melengkungkan tangannya dan ingin pergi dari sini. Qin Chen tidak berharap energi suci langit dan bumi yang ditarik oleh seni Kaisar Bintang 9 Dewa akan membawa masalah seperti itu. Pria itu tertawa dan berkata, "Hahaha, kamu telah melihat kami, apa kamu masih ingin pergi?" Roh suci surga dan bumi di sini sekarang tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat murni. Pasti ada sesuatu di tubuhmu, nak, serahkan itu. Pria gelap itu tiba-tiba tertawa, mengangkat tangannya dan meraihnya ke Qin Chen. Qin Chen benar-benar malu, berlumuran darah, dan aura di tubuhnya juga sangat lemah. Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan langsung menyerangnya. Bukankah orang surgawi ini begitu ceroboh? Ini tidak berbeda dengan orang-orang jahat di benua Tianwu, dan bahkan lebih buruk dari itu. Meskipun Qin Chen tidak ingin memiliki konflik tanpa alasan, karena pihak lain telah memulai, maka Qin Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan orang yang menunggu untuk mati. Apa yang tidak diharapkan Qin Chen adalah pria berkulit gelap yang baru saja mengulurkan tangannya. Dia berhenti. Dia menoleh dan menatap temannya dengan susah payah, dan berkata dengan marah, "Chen Guang, kenapa kamu melakukan ini?" Saat ini Chen Guang mengeluarkan pedang perang hitam, mencibir dan berkata, "Hanya ada satu harta, aku merasa ada aturan waktu di sini. Di tubuh orang ini pasti ada harta aturan waktu." Ketika Qin Chen mendengar kata-kata ini, dia segera mengerti bahwa aura waktu yang memancar ketika cakram keberuntungan alam semesta diangkat, secara tak terduga ditangkap oleh pihak lain. Pria itu mengeluarkan pedang hitam, dan pria gelap itu tiba-tiba tewas. Qin Chen bisa merasakan bahwa jiwa pihak lain mati bersama tubuhnya.
Di alam surgawi ini, aturannya terlalu kuat. Tidak seperti para master di alam suci benua Tianwu, mereka dapat memisahkan jiwa mereka dan merebut tubuh orang lain, tetapi di alam surgawi, jiwa dan tubuh adalah satu. Setelah Chen Guang membunuh temannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengontrol cincin penyimpanannya. Jadi dia memandang Qin Chen dengan dingin dan berkata, "Serahkan hartamu, dan aku akan meninggalkanmu dengan aman." Tanpa memikirkannya, pedang iblis muncul di tangannya secara instan, menebas ke arah Chen Guang dengan pedang. Kemudian Chen Guang jelas tidak mengharapkan Qin Chen untuk mengambil inisiatif memulai penyerangan. "Kamu mencari kematian." Setelah teriakan marah, pedang pertempuran hitam di tangannya segera menarik lubang hitam. Di dalam lubang, bayangan naga marah menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen mencibir, dan segera ingin mendesak domain luar angkasa untuk menahan lawan, tetapi begitu Qin Chen menggunakannya, dia tertegun. Domain luar angkasa yang bisa dia kendalikan dengan mudah di benua Tianwu hanya bisa membentuk bayangan spasial yang samar-samar di sini. Qin Chen segera mengerti bahwa aturan surga jauh lebih kuat daripada benua Tianwu, dan dengan kemampuannya saat ini, tidak ada cara untuk mengontrol aturan ruang angkasa. Pada saat ini, pedang perang bayangan hitam sudah muncul di depan Qin Chen. "Ilmu pedang," ucap Qin Chen, dan tanpa ragu, dia menunjukkan ilmu pedang terkuat. Pedang iblis dan pedang hitam bertabrakan satu sama lain, membuat suara besar. Jika dampaknya terjadi di benua Tianwu, ruang di sekitarnya akan terkoyak. Tetapi di sini, ruang di sekitarnya bahkan tidak mengejutkan. Kekuatan mengerikan dari asal suci menyapu pedang hitam, dan Qin Chen menyadari bahwa nafas kegembiraan datang dari pedang iblisnya, seolah-olah dia bersemangat berada di surga. Pedang iblis mekar dengan cahaya yang mengerikan. Aura pedang iblis yang menakutkan melonjak, dan Chen Guang langsung dibombardir dan terbang ratusan meter. Sebelum orang itu jatuh, seteguk darah telah disemprotkan dari udara. Tubuh Qin Chen bergetar, darah melonjak di tubuhnya, dia berhenti setelah selusin langkah mundur, dan warna merah muncul di wajahnya. Qin Chen diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pedang iblis akan memiliki perubahan seperti itu di surga. Pada saat yang sama, dia diam-diam berteriak bahwa sangat disayangkan jika dia tidak terluka. Pihak lain berani meremehkan musuh seperti ini, dia pasti bisa memusnahkan lawan dengan satu gerakan. Dan Qin Chen merasa bahwa Chen Guang jauh lebih buruk daripada Ling Luling dan yang lainnya yang telah turun di benua Tianwu, dan tidak berada di atas levelnya sama sekali. Tampaknya tidak semua orang di surga adalah seorang master, banyak mereka hanya di alam suci biasa. "Apa?" ucap Chen Guang tidak menyangka bahwa anak ini akan bertarung melawannya. Dia terluka dalam sekejap. Dia segera menatap Qin Chen dengan marah. Qin Chen jelas hanya berada di tengah-tengah alam suci, dan napas di tubuhnya sangat lemah, dan dia jelas sedang terluka parah. Pasti ada rahasia besar di pihak lain. "Pedang tajammu, apakah itu senjata iblis?" ucap Chen Guang menatap Qin Chen dengan mata berapi-api. Ekspresi serakahnya bahkan lebih buruk. Jelas alasan mengapa dia berpikir Qin Chen begitu kuat adalah karena dia memiliki harta karun khusus di tubuhnya, dan pedang monster hijau di tangan Qin Chen memancarkan aura aneh, tidak seperti prajurit suci umat manusia surga biasanya. Sedangkan pedang hitam di tangannya adalah satu-satunya prajurit suci, dan ini adalah prajurit suci tingkat rendah. Dan pedang iblis di tangan Qin Chen jelas lebih menakutkan daripada pedang hitamnya sendiri. Dia berpikir bahwa selama Qin Chen terbunuh, rahasia dan harta pihak lain akan menjadi miliknya. Chen Guang bahkan menyeringai dan menggelegar. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan pedang hitam di tangannya bergetar, dan bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang. Bayangan pedang hitam menyelimuti Qin Chen dalam sekejap mata. Di antara bayangan pedang hitam, seekor naga hitam besar yang marah membuka lubang hitam yang menakutkan dan menggigit Qin Chen, seolah menelan Qin Chen dengan pedang. Qin Chen mengangkat tangannya dan kuali iblis segera muncul. Cederanya belum pulih, dan Seng Yuan belum diperbaikinya. Jika dia terluka lagi,
Itu akan merepotkan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mengorbankan pedang guntur. Tetapi saat berikutnya, domain pedang guntur kosong Qin Chen telah sepenuhnya menyelimuti naga hitam. Naga hitam meraung di busur pedang guntur biru. Wajah Chen Guang tiba-tiba memucat dan berkata, "Apakah kamu juga Lei Xiu?" Dia tidak berpikir bahwa Qin Chen masih seorang Lei Xiu. Bukan hanya Lei Xiu, teknik guntur masih begitu melawan langit, dan ada kekuatan spasial yang mengerikan di pedang guntur lawan. Kekuatan alam pedang guntur langit surga tidak sekuat di benua Tianwu, tetapi tidak apa-apa untuk menjebak seorang prajurit tingkat menengah kecil di alam suci. Perasaan sangat sedih datang, dan Chen Guang langsung mengerti bahwa meskipun lawannya juga seorang pejuang di tahap tengah dari alam suci dan terluka parah, dia juga masih dapat menahannya. Chen Guang memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Qin Chen. Kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sudah melampaui dia. Jika dia terus bertarung, dia tidak hanya tidak bisa membunuh Qin Chen, tetapi dia juga akan jatuh ke dalam krisis. Dia tiba-tiba menyesali bahwa dia telah membunuh temannya sejak awal. Ketika dia menemukan ada sesuatu yang salah, dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama mengirimkan jimat untuk transmisi. Dia akan menemukan penolong untuk menghancurkan Qin Chen. Hanya saja Chen Guang baru saja mengirimkan jimat, cahaya pedang Qin Chen sudah datang. Aturan waktu. Untuk menjebak Chen Guang, Qin Chen bahkan mendesak asal-usul waktu. Asal-usul waktu terlalu kuat dan milik kekuatan tertinggi. Itu tidak terhalang di alam surgawi ini. Meskipun pemahaman Qin Chen tentang aturan waktu hanyalah sedikit. Tapi gerakan Chen Guang melambat, Qin Chen pertama-tama memadamkan jimat transmisi Chen Guang, dan kemudian pedang iblis telah meledakkan pedang perang di tangan Chen Guang, menusuk dada Chen Guang dengan pedang. Teknik terlarang jiwa surgawi. Qin Chen segera melepaskan kekuatan jiwa langsung tenggelam ke dalam pikiran Chen Guang, jelas untuk mencari jiwa pihak lain. Tetapi jiwa Qin Chen baru saja memasuki pikiran Chen Guang. Tetapi menemukan bahwa terlalu sulit untuk menemukan jiwa pihak lain. Di bawah aturan surga, kesulitan mencari jiwa lebih dari 100 kali lebih sulit daripada benua Tianwu. Dengan kekuatan jiwa menakutkan Qin Chen, dia tidak bisa secara paksa mencari jiwa, karena terlalu sulit untuk menghilangkan memori jiwa lawan. Chen Guang menjerit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba layu, rohnya benar-benar hilang, dia ditelan oleh pedang iblis, dan jiwanya benar-benar runtuh dan jatuh sepenuhnya. Qin Chen terkejut. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada pedang iblis. Dia melemparkan tubuh Chen Guang, menggelengkan kepalanya, dan mengambil cincin penyimpanan mereka berdua. Ketika Qin Chen hendak membersihkan medan perang, sedikit fluktuasi di ruang sekitarnya datang. Qin Chen segera tahu bahwa orang-orang telah datang, dia tidak berani menunggu setengah detik lagi, berbalik dan membawa jejak hilangnya cahaya. Segera setelah Qin Chen pergi, dua bayangan jatuh di samping Chen Guang dan rekannya yang dibunuh oleh Chen Guang. Ini Chen Guang dan Feng Yuan. Ternyata mereka berdua mati di sini. Ucap salah satu dari mereka melihat mayat di tanah dengan ekspresi terkejut, "Saudaraku, Chen Guang dan Feng Yuan juga orang yang baik. Siapa yang telah membunuh mereka? Bukankah mereka akan menjadi penguasa tahap akhir atau bahkan puncak tahap suci? Jika kita ingin mengejar, takutnya kita bukanlah lawannya." Ucap prajurit ini ragu-ragu. Kali ini, kota Changsuan akan ada acara besar dalam 1000 tahun. Saya khawatir akan ada master dari seluruh Yunzu, dan lingkungan akan mulai berbahaya lagi. Ucap prajurit terkemuka berkata dengan ekspresi jelek, tapi Feng Yuan tidak dibunuh oleh orang lain. Ya, Chen Guang yang membunuhnya, dan Chen Guang dibunuh oleh orang lain. Pembunuh Chen Guang seharusnya bukanlah seorang master.